apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusman Arif dan Bung Rocky Gerung. Seru nih, Bung Rocky, lanjutan kasus batalnya pencopotan Letnan Jenderal TNI Kunto. Ini putra Pak Tri. Sorotan mata sekarang tertuju kepada mantan Presiden Jokowi. Ya, siapa lagi gitu yang bisa cawe-cawe dalam soal ini? Ini di atas Panglima TNI kan presiden, di atas atau setidaknya mantan presiden gitu yang ini adalah bosnya dari Panglima TNI saat ini juga gitu. Jadi ini terkesan sekali Panglima TNI terjepit di antara kepentingan Jokowi dan Prabowo dan saya pikir inilah yang sebenarnya sejak awal diingatkan oleh Pak SBY bahwa jangan sampai ada matahari kembar ya. Dampaknya seperti sekarang ini. Ya, buntut atau bak bukan buntut. Konsekuensi dari pemulihan kembali jabatan Kunto Arif akhirnya menimbulkan lagi spekulasi panjang. Apakah itu sebetulnya semacam persaingan pengaruh antara Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo? Tentu tidak ada yang bisa menerangkan itu kecuali kita mencoba berpikir secara asumsi hipotetis saja kan. Jadi kita mulai menduga bahwa yang memungkinkan diubahnya surat keputusan Panglima itu pasti kekuasaan yang lebih tinggi. Dan kita tahu bahwa Presiden adalah Panglima tertinggi TNI. Jadi ribut-ribut atau ketegangan atau sebut saja kerusuhan di sosial media sangat mungkin yang menyebabkan Presiden Prabowo mengerti bahwa ada sesuatu yang janggal, yaitu pencopotan Kunto Arif, dan publik telah lebih dahulu menduga bahwa itu adalah atas pengaruh mantan Presiden Jokowi itu. Dan jalan pikiran itu tentu benar sekali atau masuk akal karena Indonesia di dalam kalkulasi publik, maksud saya kepemimpinan politik Indonesia dalam kalkulasi publik masih dibayang-bayangi oleh mantan Presiden Jokowi, dan itu yang disebut oleh Pak SBY dua matahari. Jadi nggak boleh ada dua matahari. Nah, sekarang apa akibatnya nanti di dalam pelembagaan politik kalau dua matahari ini masih bekerja? Jadi betul-betul atau sungguh-sungguh kasus ini membelah, bukan sekedar membelah, tapi membuat ingatan kita kembali pada peristiwa ketika Pak Jokowi memaksakan anaknya kan. Jadi justru dengan peristiwa ini, peristiwa pertama adalah deklarasi dari para purnawirawan yang dari hati nuraninya mengingatkan bahaya kalau kita mempersiapkan seseorang yang tidak punya kapasitas, karena itu sebaiknya dimaksulkan aja supaya diganti orang yang punya kapasitas, dan langsung disebutkan dalam poin deklarasi itu ada soal pemaksulan Gibran. Itu peristiwa pertama. Kalau kita rekonstruksi lagi, lalu ada huru hara politik dalam tanda petik, bahkan di kalangan purnawirawan sendiri itu ada yang datang ke Pak Prabowo tentu menerima versi yang berbeda dari 300 purnawirawan itu. Lalu timbul peristiwa yaitu pemberhentian atau pengalih tugasan Jenderal Kunto Arif, dan itu yang memicu kecurigaan publik. Kecurigaan artinya kuriositas, keingintahuan siapa yang punya akses untuk meminta, atau sebut aja bukan sekedar meminta, memerintahkan supaya Kunto Arif itu ditarik kembali ke Mabes. Kan itu ditarik ke Mabes itu kan artinya ya diturunkan gengsinya, kira-kira begitu dalam pengertian publik. Lalu orang mulai menghitung ini pasti geng Solo. Kenapa? Ya karena setelah itu boleh disebut penggantinya adalah orang yang dekat sekali dengan Pak Jokowi, yang kemudian juga pernah jadi ajudan di masa kemudian Pak Jokowi atau sekretaris militernya. Nah sekarang kita mulai melihat problem di dalam proses pembentukan opini publik. Opini publik mengarah pada Mulyono atau Pak Jokowi yang ikut campur di dalam proses-proses atau dalam peristiwa pemberhentian Kunto itu. Karena tetap orang menganggap ya Pak Jokowi yang paling terzolimi dalam tanda petik atau terpojok ketika
Gibran itu diminta untuk dimaksulkan oleh DPR, kan begitu problem. Jadi kelihatannya Pak Jokowi berupaya untuk fight back. Paling tidak ada energi terakhir dari Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia masih bisa mengatur institusi TNI. Ini semua adalah analisis ya, dan suatu waktu mungkin sejarawan akan dudukkan keadaan ini untuk mengerti bahwa pernah ada seorang mantan presiden yang masih punya akses pada sistem kekuasaan berupaya untuk menghalangi politik itu menuju pada pemaksulan anaknya, kira-kira begitu nanti itu semacam paper atau disertasi atau bahkan skripsi mahasiswa tentang peristiwa ini. Tapi oke, kita bisa bayangkan juga dengan cara yang lain bahwa Presiden Prabowo pada akhirnya tahu bahwa ini akan jadi problem besar tuh, karena rakyat menganggap bahwa aktivitas Presiden Jokowi itu tidak pernah berhenti untuk cawe-cawe. Nah, itu yang saya kira jadi semacam pandangan sehingga Presiden Prabowo akhirnya di dalam analisis saya itu mengambil alih suasana atau mengambil alih situasi itu sebagai Panglima tertinggi dan memulihkan kembali kedudukan Pak Kunto Arif. Peristiwa ini memang cukup mengherankan sekaligus mengejutkan, karena soal mutasi maupun promosi dan itu kan sudah TNI itu sudah punya pakem yang baku yang disebut Wanjakti atau Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi, dan untuk posisi tertentu itu jelas itu ada kewenangan presiden ya untuk posisi-posisi yang strategis. Ini kan jadinya terkesan administrasi TNI nggak rapih itu, bahkan kacau gitu ya. Ada perwira TNI Angkatan Laut yang kemudian dia di situ ditugaskan untuk menjelang masa pensiunnya di Mabes TNI Angkatan Darat ya. Padahal kan administrasi TNI itu selama ini dikenal sangat rapih dan efisien. Ya tentu satu waktu akan diperlihatkan, akan diteliti urut-urutannya bagaimana sih sebetulnya. Apakah ada semacam konsultasi dengan apa yang biasa disebut Wanjakti, Dewan Pertimbangan Jabatan Tinggi, untuk sebagai input pada Panglima untuk mengambil keputusan. Minute detailsnya itu, rinciannya itu toh satu waktu akan diketahui juga oleh publik tuh apa sebetulnya yang terjadi pada hari itu, sehingga seolah-olah ada kedaruratan tanpa ada sinyal awal tiba-tiba Pak Kunto Arif ini ditarik ke Mabes. Tentu ini menimbulkan pertanyaan supaya kita juga mengerti bagaimana situasi atau syarat-syarat pengambilan keputusan di dalam TNI. Tentu TNI punya semacam sistem meritokrasi. Tetapi kalau ada variabel lain yang mengontrol apalagi atau bahkan mengintervensi proses meritokrasi itu, maka orang akan bertanya, kalau begitu dimensi politik membayang-bayangi dimensi meritokrasi, dimensi profesionalisme di kalangan TNI. Dan TNI juga akan terpancing untuk, kalau begitu kita bermain politik lagi dong. Jadi sekali lagi ini satu peristiwa yang memungkinkan kita menatap sambil berupaya untuk melihat apa sebetulnya problem di belakang pencopotan dan pengembalian status dari Kunto Arif ini. Sambil menatap, kita juga mulai berpikir bahwa isu ini akan panjang karena gosip kasak-kusuk pasti akan berkembang di masyarakat tuh. Orang mulai berpikir apakah berarti Pak Kunto Arif atas dalam peristiwa ini punya kesempatan untuk menyatakan bahwa dia betul-betul perwira yang sedang naik bintang, walaupun bintangnya udah 3. Artinya orang mulai berpikir, ya kalau begitu pastikan aja bahwa perwira semacam Pak Kunto Arif ini punya semacam record baru untuk memimpin TNI dan dipromosikan, misalnya diproyeksikan, saya pakai kata dipromosikan mungkin terlalu cepat, diprediksikan untuk jadi Panglima TNI. Kan semua itu yang akhirnya diduga keras atau diduga dengan cara yang masuk akal sebagai akibat dari pemulihan dia untuk menjadi kembali pada status dia sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Jadi peristiwa ini blessing in disguise, artinya rahmat terselubung, bahwa terlihat kepemimpinan Presiden Prabowo yang berbasis pada
sebetulnya Pak Prabowo mengambil keputusan yang tepat untuk memulihkan jabatan dari Kunto Arif. Dan karena itu kita bisa duga dengan kuat itu semacam perintah presiden atau ya, perintah panglima tertinggi dalam kasus ini, maka bisa dimengerti bila jabatan atau posisi dari Kunto Arif ini akan sangat bercahaya di masa depan. Masa depan artinya mungkin dalam dua minggu ke depan atau 3 bulan ke depan itu beliau pasti akan dapat promosi yang lebih tinggi lagi itu. Dan pasti masyarakat menganggap ini bagus betul karena memang diperlukan seorang perwira atau pemimpin TNI yang paham tentang sejarah reformasi TNI sekaligus paham tentang kondisi hari-hari ini yang memungkinkan TNI menyusun strategi menghadapi keadaan global, sehingga soal politik itu harus betul-betul ditinggalkan supaya TNI fokus pada upaya untuk membackup negara ini dengan pertahanan yang kuat, kokoh dan secara ideologis pro pada rakyat yang disebut pertahanan semesta oleh Pak Presiden Prabowo. Menarik tadi Anda menggunakan istilah blessing in disguise dari kasus ini ya. Saya pikir memang dengan kasus ini kita membuka mata publik apa sesungguhnya yang terjadi di belakang panggung, dan publik juga bisa membaca bahwa Jokowi itu memang tetap cawe-cawe, dan saya kira ini kesempatan justru buat Pak Prabowo untuk mengambil langkah ya. Jadi harusnya tidak ada keraguan lagi dari Pak Prabowo karena dukungan publik terhadap Pak Prabowo itu sekarang ini luar biasa besar, terutama kalau berhadapan dengan Pak Jokowi. Ya, Hersu, dengan menganalisis kasus, sebetulnya kasus itu sebagai case untuk dijadikan petunjuk dinamika politik, yaitu case Pak Kunto Arif ini, kita juga sekaligus menganalisis keadaan sebetulnya psikologi politik Presiden Jokowi. Kan berita itu pasti menekan psikologi politik Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi juga sedang mengalami peristiwa yang pasti akan berdebarkan, karena Presiden Jokowi sebagai warga negara akhirnya melaporkan para penghina atau para penuduh bahwa dia memiliki ijazah palsu. Ini juga masalah yang akan membebani beliau tuh, karena publik menganggap bahwa Presiden Jokowi kok menjebakkan diri di dalam soal ini dengan melapor pada polisi. Kan berkembang semacam analisis, apakah dengan melapor pada polisi maka kasus ini akan di stop di tingkat penyelidikan, kan begitu kan? Karena tetap orang menduga Jokowi masih punya peralatan politik untuk mengendalikan isu ini melalui sistem hukum yang di dalamnya di tingkat pertama adalah penyelidikan polisi. Jadi misalnya kita duga aja, seandainya pihak kepolisian menyatakan bahwa ijazah yang diserahkan oleh Presiden Jokowi pada penyidik itu adalah asli, lalu ditutup kasusnya. Kan berhenti di situ kan. Artinya tidak mungkin masuk ke pengadilan, walaupun dari awal Jokowi menginginkan itu pengadilan. Jadi orang menganggap ini strategi aja tuh supaya dihentikan penyidikannya, karena memang ijazah yang diserahkan oleh Jokowi itu adalah asli. Tetapi masalahnya akan berlanjut. Apakah pihak kepolisian punya hak eksklusif untuk menyatakan bahwa ijazah yang diperlihatkan atau dibawa oleh Pak Jokowi ketika melaporkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah yang bisa dinyatakan asli atau tidak oleh kepolisian? Ini masalah hukum acara tuh, dan saya kira itu juga tidak mungkin, karena nanti pihak yang dituduh itu juga akan punya hak untuk memeriksa berdasarkan kapasitas pengetahuan atau keahlian dari mereka yang tertuduh tadi. Kan mereka yang tertuduh tadi bukan orang awam dalam soal teknologi, dalam soal pembuktian. Jadi akan juga ada kesulitan. Nah, isu ini pasti akan berdempet minggu ini dengan isu pemulihan posisi dari Kunto Arif, atau sekaligus isu pemaksulan Gibran akan terus berlanjut. Karena orang berpihak atau publik berpihak sebetulnya pada para purnawirawan dengan peristiwa dipulihkannya kembali status dari Pak Kunto Arif, maka publik menduga dengan kuat bahwa diam-diam ada semacam permissiveness
dari Presiden Prabowo supaya isu tentang pemaksulan itu tidak dihalangi juga. Jadi tentu Pak Prabowo tidak akan mengatakan bahwa ya itu terusin aja, tapi beliau tidak halangi itu karena beliau sebagai presiden menganggap bahwa ya hak Purnawirawan untuk punya evaluasi terhadap wakil presidennya, bahkan hak siapapun untuk mengevaluasi Gibran. Kalau ada hak dari lembaga survei tertentu yang memberi poin 82% dukungan pada Gibran, tentu ada hak juga dari masyarakat sipil lain atau bahkan Purnawirawan, BEM atau mak-mak bahkan untuk mengatakan nah itu bohong, kami menganggap bahwa Gibran tidak berprestasi. Jadi Pak Prabowo mengerti wacana itu sehingga tidak ada sinyal bahwa Prabowo menganggap bahwa isu itu berbahaya. Bahkan Prabowo dengan cerdas mungkin atau minimal cerdik menganggap bahwa yaudah biarkan itu berkembang, nanti kita lihat impactnya ke minggu ini dengan mengirim Pak siapa kemarin itu yang jadi staf ahlinya dia kan. Jadi kelihatannya itu yang akan terjadi, Pak Wiranto maksud saya tuh. Jadi minggu ini akan banyak kompleksitas atau banyak variabel yang memungkinkan kita membaca semacam situasi baru yang boleh saya simpulkan, yaitu Presiden Prabowo mulai melihat bahwa tekanan politik pada beliau itu disebabkan karena isu tentang pelengseran Gibran, isu tentang adili Jokowi, isu tentang macam-macam kasus yang terkait dengan pemerintahan masa lalu, terutama soal gagalnya banyak proyek, sehingga kemiskinan oleh Bank Dunia dinyatakan itu 172 juta orang Indonesia miskin. Bukan seperti yang diklaim oleh Pak Jokowi bahwa tinggal 19 juta atau di bawah itu bahkan. Jadi kelihatannya situasi sosial politik kita akan mengarah pada tesis Pak SBY bahwa tidak boleh ada dua matahari. Nah, ini semacam peringatan pertama bahwa kasus-kasus yang dibiarkan itu tetap akan ada di dalam memori publik bila kasus itu punya dimensi moral, punya dimensi etika. Nah, semua soal yang menyangkut pelengseran atau tuntutan mengadili Jokowi, Junto, pelengseran pemaksulan Gibran, semuanya awalnya adalah problem etis. Dan itu yang sering saya sebut bahwa problem etis itu tidak mungkin hilang dari memori politik publik, dari memori moral publik. Jadi ada moral call, ada panggilan moral untuk menghitung kembali atau menuntut lebih lanjut pertanggungjawaban dari Presiden Jokowi yang menyebabkan kerusakan institusi, kerusakan perencanaan ekonomi yang tiba hari ini di pundak Pak Prabowo. Salam sehat.